إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Jamaah salat maghrib, ikhwani wa akhwati fiddin, azakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam kali ini kita masih melanjutkan pembahasan dari Al-Maqalatul Mufidah Syarhu Hadis Jami' fil Aqidah, karya Fadilatul Syekh Abdul Razak hafizahullahu ta'ala. Masih kita membahas tentang hadis ini ya, yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim di poin yang ke-20, ke-21 dan 22. Ya, kalau waktu memungkinkan kita selesaikan 3 poin terakhir ini dari 22 pelajaran yang diambil dari hadis dalam masalah apa tadi? Akidah. Sebelum kita masuk di poin yang ke-20, ya, hadisnya kita bacakan sebentar supaya antum tidak lupa ya. Hadis yang muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim min hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam iza qama minal lail yatahajjadu, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun ya dari waktu malam untuk tahajud, maka yang dibaca oleh Nabi adalah, ini bacaan doa apa? Iftitah. Yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard wa man fihin walakal hamdu anta nurus samawati wal ard wa man fihin walakal hamdu anta malikus samawati wal ard wa man fihin walakal hamdu antal haqqu wa wa'dukal haqq. Kemudian apa lagi? Wa qaulukal haqq wa liqa'uka haqq wal jannatu haqq wan naru haqq wan nabiyyuna haqq wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqq was sa'atu haqq. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa ant. Fi riwayatin, tambahan riwayat, wala haula wala quwwata illa billah. Nah itu ya. Nah, sekarang kita masuk di poin yang ke-20, yaitu antal muqaddimu wa antal muakhir. Ini antal muqaddim ya, wa antal muakhir, engkau zat yang paling dahulu dan yang paling akhir. Ya. Antal muqaddim wa antal muakhir ini, kata beliau, adalah tawasul kepada Allah Ta'ala dengan 2 nama yang agung bagi Allah Ta'ala. Jadi al-muqaddim, al-muakhir itu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antal muqaddim wa antal muakhir itu ya, al-muqaddim tadi apa? Nama, dan juga al-muakhir juga nama bagi Allah Ta'ala. Jadi kata beliau ya, dengan 2 nama yang agung bagi Allah Ta'ala ini tawasul. Ya, tawasul kepada Allah dengan 2 nama yang agung bagi Allah Ta'ala. Dan 2 nama ini dalam hadis ini, kata beliau, menunjukkan tentang apa? Thalabul ghufran, minta ampunan. Untuk apa?
lidzunubi jami'iha. Ya, tawasul kepada Allah Ta'ala untuk apa? Dengan dua nama tadi, untuk minta ampunan terhadap dosa-dosa semuanya. Baik dosanya yang lalu dan juga nanti. Baik dosanya yang sir wal alaniyah, yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Ya. Dan hadis ini juga ya menunjukkan bahwa dosa-dosa itu akan mengakhirkan seorang hamba. Ya. Dan bahwa ya Allah memaafkan dari hambanya dan mengampuni bagi hambanya itu, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan bisa mengedepankan seorang hamba atau mengakhirkannya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan juga bisa mengangkat seorang hamba, karena semua perkara itu berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang merendahkan, Allah yang mengangkat derajat seorang hamba. Wa yu'izzu wa yuzil, Allah yang memuliakan seorang hamba dan merendahkan seorang hamba, menghinakan seorang hamba. Wa yu'ti wa yamna, Allah itu memberi kepada seorang hamba dan mencegah, enggak memberi. Maka barang siapa yang Allah tentukan baginya kemuliaan dan derajat yang tinggi, ya, kemudian dia berada pada ya posisi terdepan, maka tidak ada seorang pun yang akan menghalanginya. Dan barang siapa yang Allah tentukan baginya kehinaan, kerendahan, dan Allah jadikan dia selalu terbelakang, maka tidak ada seorang pun yang akan bisa menolongnya untuk mengentaskan dari itu semua. Makanya disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min qalbin illa wa huwa baina usbu'aini min asabi'i rabbil alamin." Tidaklah hati seseorang kecuali berada di antara dua jemari dari jemari-jemari Allah Ta'ala. Insya'a, jika Allah kehendaki, Allah jadikan baginya hatinya itu lurus. Dan jika Allah kehendaki untuk Allah palingkan, maka Allah palingkan hatinya itu, Allah sesatkan. Wa kana yaqul, dan Nabi pun kadang berkata dan berdoa, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikan hati, sabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, kokohkanlah hati kami di atas agamamu. Wal mizan, dan mizan timbangan itu biyadi Rahman Azza wa Jal, berada di tangannya Rahman Allah Azza wa Jal, yakhfaduhu wa yarfa'uh, Allah rendahkan dan Allah tinggikan. Ya. Maka ini kata beliau, ya, hadis ini juga menjelaskan bahwa seorang hamba dia tidak memiliki sedikit pun perkara kebahagiaan dan kesengsaraannya. Kerendahan dan ketinggian derajatnya didahulukan atau diakhirkan. Jika Allah berikan hidayah, maka dengan hidayah Allah dia akan mudah dapat hidayah. Dan jika Allah tetapkan di atas iman, maka Allah akan kokohkan keimanannya. Dan jika dia tersesat, maka itu karena Allah palingkan dia dari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala yang ya mengatur hati-hati hambanya. Ya, Allah lakukan dengan sekehendak Allah Ta'ala, tidak ada yang bisa menghalangi itu, dan Allah membolak-balikan hati kaifa yasha, sebagaimana yang Allah kehendaki. Maka hamba itu, kata beliau, butuh kepada apa? Kepada usaha untuk apa? Ya, perbuatan-perbuatan yang bermanfaat untuk dia. Berusaha untuk menempuh jalan-jalan yang baik,
yang dengannya dia bisa menggapai keridhaan Allah Ta'ala, yang dengannya dia akan jauh dari jalan-jalan keburukan yang akan membuat dia diakhirkan oleh Allah Ta'ala dan terperosok pada kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Liman syaa minkum ayyataqaddama au yata'akhkhar. Surat apa? Al-Mudassir. Ya, liman syaa minkum ayyataqaddama au yata'akhkhar. Surah Al-Mudassir ayat yang ke-37, bagi siapa di antara kalian yang ingin maju atau mundur. Maju atau mundur, depan atau belakang. Ya, terdepan dengan apa? Dengan mengerjakan apa-apa yang mendekatkan dia dari Allah Ta'ala, mengerjakan dari apa-apa yang mendekatkan dia dari ridho Allah Ta'ala dan tempat kemuliaan yaitu surga. Au yata'akhkhar, atau dia ingin mundur dengan perbuatan kemaksiatan. Kenapa? Karena perbuatan dosa itu akan menjauhkan dia dari keridhaan Allah Ta'ala dan akan membuat dia dekat dengan kemurkaan dan neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka dia butuh kepada apa? Kepada ya, apa yang membuat dia dekat dengan Allah Ta'ala. Dia butuh terhadap semua hajat, kebutuhan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah yang disebut dengan anta wa antal muqaddimu wa antal muakhiru. Ini poin yang keberapa? 20. Ya. Kemudian masuk ke poin 21, la ilaha illa anta. Coba anak tanya, apa sih arti la ilaha illa anta itu? Nah, kecuali engkau. Nah, artinya Allah Ta'ala. Taib, hasan. Ya. Ini ya, la ilaha illa antal muqaddimu wa antal muakhiru, la ilaha illa ant, ditutup dengan ini. Ya. Jadi ini ditutup ya, munajat yang agung kepada Allah Ta'ala ditutup dengan a'zam al-kalimat, kalimat yang paling agung, yaitu kalimat tauhid, la ilaha illallah. Antum dari pertama kan Allahumma lakal hamdu terus sampai antal muqaddimu wa antal muakhiru, la ilaha illa ant, ditutup dengan ini, dengan kalimat yang paling agung, allati li ajliha khuliqatil khaliqah, yang karena kalimat la ilaha illallah ini makhluk diciptakan. Para rasul diutus, kitab-kitab diturunkan dan terbaginya manusia kepada mukmin dan kufar, dan terbaginya manusia kepada penduduk orang-orang bahagia, penduduk surga, dan orang-orang yang sengsara dari penduduk neraka. Fahiyal urwatul wuthqa, yaitu tali yang kokoh dan kuat. Kalimatut taqwa, bahkan rukun agama yang paling besar dan cabang iman yang paling penting. Dan kalimat la ilaha illallah ini sabilul fauz bil jannah wan najati minan nar, jalan dia mendapatkan kemenangan dengan surga dan keselamatan dari neraka. Kalimatun syahadah dan miftah dari sa'adah, kunci kampung kebahagiaan dan pokok agama dan pokok dari perkara agama. Ya, dan kalau antum baca tentang keutamaan la ilaha illallah itu sudah kita sebutkan banyak banget. Ya. Maka ini kata beliau tawassul ya kepada Allah Ta'ala dengan apa? Dengan uluhiyah Allah Ta'ala, yaitu la ilaha illahu. Yang tadi artinya la ma'buda bihaqqin siwah. Tidak ada sesembahan yang benar disembah selain dia, selain Allah Ta'ala. Maka la ilaha illa anta, kata beliau, adalah nafyun wa isbat. Artinya menafikan dan menetapkan. Menafikan sesembahan dari
ya, semua dari selain Allah Ta'ala dinafikan semuanya, wa isbat, dan ditetapkan bahwa ubudiyah, penghambaan, ibadah itu semua hanya ditujukan untuk siapa? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dan gak diterima kalimat itu hanya sekedar ucapan dengan lisan saja tanpa menegakkan hakikat pendalilannya, ya, tanpa dia melaksanakan pokok maksud dari menafikan kesyirikan dan menetapkan al-wahdaniyah lillah, keesaan bagi Allah Ta'ala, disertai dengan keyakinan yang pasti dan mengamalkan itu, maka hamba dia akan jadi seorang muslim dan dia pun akan termasuk dari ahli la ilaha illallah. Maka fasahibu la ilaha illallah haqqan la yad'u illallah. Maka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan benar, dia tidak akan berdoa kecuali hanya kepada Allah. Dia tidak minta pertolongan kecuali hanya kepada Allah Ta'ala. Dia tidak bertawakal kecuali hanya kepada Allah Ta'ala. Dia tidak bernazar kecuali lillah, untuk Allah Ta'ala. Dia tidak menyembelih kecuali hanya kepada Allah Ta'ala. Dan dia tidak palingkan sedikit pun dari ibadah kecuali untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Ini yang Allah sebutkan dalam surah Al-An'am ayat 162 sampai 163. Qul, katakanlah wahai Muhammad, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan sembelihanku, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Rabb semesta alam, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin, tidak ada sekutu baginya, ya. Walhasil kata beliau bahwa la ilaha illallah ini tidaklah bermanfaat, ya, kecuali bagi orang yang tahu madlula, ya, kalimat la ilaha illallah, pendalilan dari la ilaha illallah. Bentuknya apa? Bentuknya nafyan wa isbat, menafikan dan menetapkan, ya, disertai dengan meyakini dan mengamalkannya. Adapun hanya sekedar dia ucapkan saja, ya, kemudian, ya, dia tidak meyakini, berarti seperti orang munafik, ucapkan aja tapi enggak meyakini. Adapun orang yang mengucapkan dan dia mengerjakan lawan dari la ilaha illallah, menyelisihinya, maka ini perbuatan syirik dan dia pun kafir, keluar dari Islam, ya. Tapi orang yang mukmin, ya, yang betul-betul dia mengucapkan la ilaha illallah disertai dengan keyakinan yang benar dan diamalkan, maka dia seorang mukmin yang betul-betul ikhlas dengan tauhid yang benar, ya. Tapi kalau orang tadi ya hanya sekedar mengucapkan lisan, ya, tapi tidak menunaikan hak-haknya, maka enggak bermanfaat, kata beliau, walaupun dia mengucapkannya alfa marrah, 1000 kali, ya. Percuma, kenapa? Karena dia palingkan macam-macam ibadah kepada selain Allah Ta'ala, doanya kepada selain Allah, menyembelihnya karena selain Allah, bernazarnya untuk selain Allah Ta'ala, istighosahnya kepada selain Allah Ta'ala, tawakalnya, inabahnya, roja wal khawf wal mahabbah, dan selain itu dia palingkan kepada selain Allah Ta'ala. Padahal yang seperti ini tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Ta'ala, ya. Maka inilah, ya, yang Allah gabungkan dalam surah Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallahu wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Maka ketahuilah, kata Allah Ta'ala, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak dan benar disembah melainkan Allah Ta'ala. Inilah ilaha illallah. Wastaghfir li dzambik, dan mintalah ampun untuk dosamu, ya, walil mu'minina wal mu'minat, bagi kaum mukmin laki-laki dan perempuan.
Lihat ya, di sini menggabungkan antara apa? La ilaha illallah dan istighfar, permintaan ampun. Dan Al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullah menjelaskan ya, syahada alla ilaha illallah yang diucapkan dengan jujur, wa yakin dan yakin, maka yang seperti ini akan menghilangkan kesyirikan semuanya. Menghilangkan kesyirikan secara keseluruhan, kata beliau. Ya, sedikit pun atau banyaknya atau salahnya dia atau karena sengajanya, awalnya dan akhirnya, ya, yang dia lakukan secara sir wal alaniyah, ya, semuanya ini akan apa? Akan dihilangkan dengan apa? Dengan syahadah la ilaha illallah yang dia ucapkan dengan sidq wa yakin, dengan jujur dan yakin. Wal istighfar, dan adapun istighfar kata beliau, maka yang seperti ini akan menghapuskan apa yang tersisa dari apa? Dari cabang-cabang syiriknya tadi. Dan akan menghapuskan dosa, yang mana dosa itu kata beliau adalah di antara cabang kesyirikan. Jadi dosa itu semuanya dari bentuk cabang apa? Syirikan, kata beliau. Karena dosa-dosa itu kata beliau adalah kullaha min syu'abi syirik. Karena dosa-dosa itu semuanya dari cabang-cabang kesyirikan. Maka tauhid akan menghilangkan pokok dasar syiriknya, itu tauhid. Dan istighfar akan menghapuskan cabang-cabangnya tadi. Karena perbuatan dosa itu cabang dari apa? Syirikan. La ilaha illallah yang dia ucapkan dengan benar itu akan menghilangkan dasar pokok kesyirikannya, dan istighfarnya itu akan apa? Menghapuskan cabang-cabangnya tadi. Maka pujian yang paling maksimal adalah ucapan la ilaha illallah, dan doa yang paling maksimal dan permintaan itu adalah astagfirullah. Jadi la ilaha illallah dengan apa tadi? Dengan istighfar. Ini luar biasa. Ya. La ilaha illallahnya tadi menghilangkan apa? Nah, pokok syirikan, dasar kesyirikannya dihilangkan, dan istighfarnya akan menghapuskan tadi cabang-cabang dari syirikan, yaitu dosa-dosa itu. Nah, ini poin yang ke-21. Kemudian poin yang terakhir, yang 22. Ya, tadi ditutup dengan antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Dalam riwayat yang lain wala haula wala quwata illa billah. Dan tidak ada daya dan upaya dan kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan ini ya, dalam beberapa riwayat kata beliau kalimat Islam wastislam, kalimat penyerahan diri, pasrah kita kepada Allah Ta'ala. Berupa apa? Berupa upaya, daya, kekuatan itu hanya milik Allah Ta'ala. Bahwa seorang hamba itu dia enggak memiliki perkara sedikit pun, dia tidak punya cara apapun untuk apa? Untuk menolak keburukan. Dan kekuatan dia enggak punya untuk mendapatkan kebaikan kecuali dengan iradah, keinginan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada perubahan bagi seorang hamba dari keadaan maksiat kepada ketaatan. Tidak ada perubahan bagi seorang hamba dari keadaan sakit menuju kepada sehat. Dari rasa sedih, lemah kepada kekuatan, dari rasa kurang kepada kesempurnaan dan tambahan kecuali Allah Ta'ala. Tidak ada kekuatan dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia itu makhluk yang lemah. Dikasih sakit gigi aja udah apa? Hah? Ngeluh kemana-mana. Lemah manusia itu. Ya, jadi nggak boleh tatkala kita mendapatkan sesuatu kemudian kita mengatakan hadza, ya, ini adalah skill karena ilmu yang saya punya. Ya, seperti ucapannya siapa? Qorun.
Hadza utituhu ala ilmin indi. Ini karena memang ilmu pengetahuanku. Saya pinter, punya skill. Padahal dikasih sakit sehari langsung apa? Dia nggak bisa apa-apa. Karena semuanya itu adalah kuasa dan milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat ini ya, wala haula wala quwata illa billah, kata beliau, mencakup apa? Mencakup tentang isbatal qadar, ketetapan takdir. Ketetapan takdir. Ya, bahwa takdir itu adalah aslun min usulid dinil azimah. Takdir itu adalah ya, pokok dari pokok-pokok agama yang agung. Bahkan berkata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Syifa'ul Alim. Kata beliau mengatakan kaum muslimin telah sepakat atas kalimat ini dan mereka pun telah menerimanya. Kenapa? Karena kalimat ini mencakup tentang apa? Penetapan takdir. Dan juga membatalkan ucapan kelompok Qadariyah yang menafikan takdir bagi makhluk. Ya, yang menafikan takdir ya bagi Allah Subhanahu wa taala, bahwa makhluk itu mengerjakan ya sesuai dengan keinginannya. Salah, padahal itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Bukhari rahimahullah dalam kitab Al-Qadar, dari kitab sahihnya, beliau memberikan bab tentang la haula wala quwata illa billah pada bab takdir. Ya, karena ya kalimat ini ya menunjukkan tentang iman kepada takdir secara zahir, secara nampak. Artinya seorang hamba ya dia tunduk ya, menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dari upaya daya dan kekuatannya, bahwa perkara-perkara itu terjadi dengan qada dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu terjadi atas kehendak Allah taala. Wa anna ma sya'akan, dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun, dan apa yang Allah belum kehendaki enggak bakalan terjadi. Bahkan kata beliau, biji zarrah tidak bergerak kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan suatu kejadian tidak akan berjalan dan terjadi kecuali dengan masyiah dan izin Allah Subhanahu wa taala dan kehendaknya. Ya, bahkan biji yang ada ya di bumi ya, kemudian kecil besar apapun semuanya tidak akan luput dari hitungan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan diliputi dengan qudrah, kemampuan Allah Subhanahu wa taala, dan akan terlaksana dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan hikmahnya. Ya, maka ucapan la ilaha illa anta wala haula wala quwata illa billah, kata beliau, ini menggabungkan antara tauhid dan isti'anah dan permintaan tolong. Minta tolong. Jadi la ilaha illa anta wala haula wala quwata illa billah ini menggabungkan antara tauhid dan isti'anah. Kenapa? Karena la ilaha illallah, kata beliau, kalimat tauhid ini ya pelaksanaan dari firman Allah Ta'ala, iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Wala haula wala quwata illa billah, ini adalah kalimat isti'anah, yaitu ya praktek dari ucapan Allah Ta'ala, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Ya, maka Allah menggabungkan ya antara dua pokok ini di tempat-tempat yang banyak di dalam Al-Quran. Di antaranya surah Hud ayat 123. Fa'budhu wa tawakkal alaih. Sembahlah Allah dan bertawakallah kepadanya. Kemudian dalam surah Hud ayat 88, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Dan kepadanya aku bertawakal dan kepadanya pula aku kembali. Kemudian dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-30, Qul huwa rabbi la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Kemudian dalam surah At-Talaq ayat yang kedua sampai yang ketiga, ini hafal semua.
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Ya, maka ibadah ya lillah, hanya untuk Allah Ta'ala. Wal isti'anah bihi, dan minta pertolongan pun hanya kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena sesuatu yang bukan dengan Allah Ta'ala tidak akan terjadi. Kenapa? Karena tidak ada upaya daya kekuatan kecuali Allah Ta'ala. Dan ini poin terakhir yang luar biasa. Wa ma lam yakun lillah fala yanfa' wa la yadum. Dan apa-apa yang bukan karena Allah, untuk Allah, itu tidak akan bermanfaat dan tidak akan pernah langgeng. Ini poin ya. Apa-apa yang bukan karena Allah tidak akan bermanfaat dan tidak akan lama, tidak akan langgeng. Ya, wallahu taala a'lam, kata beliau. Maka kemudian di akhir ini beliau mengatakan sesuatu yang lezat ya, sesuatu yang thayyib, kata beliau, di waktu malam seorang hamba muslim ya, di waktu malamnya dia salat menghadap kepada Allah Ta'ala, kemudian dia membuka dengan bacaan iftitah tadi ya, dengan apa? Menghadirkan syuur, rasa, arti-artinya, memahami ya apa yang dia baca ya, kemudian memperbaharui keimanan dan tauhidnya. Maka ini akan menguatkan hubungan dia dengan Allah Ta'ala, dengan mengharap keridhaan Allah Ta'ala ya, dengan apa? Dengan harapan dia mendapatkan kemenangan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi wahdahu taufiq la syarikalah. Jadi ini antum baca ya, dari Allahumma lakal hamdu dan seterusnya. Ya, kemudian beliau pun ya, di akhir dari kitab ini beliau di antara kebiasaannya memuji Allah kemudian berdoa. Ya, beliau mengatakan walhamdulillahi rabbil alamin wa as'alullaha ayyaj'ala zalika khalisan liwajhihi wa muwafiqan li mahabbatihi wa nafi'an li ibadihi wa ayyuwafiqani wa sa'ira ikhwanina al-muslimin lima yuhibbuhu wa yardah minal qawli wal amal wa niyyah wa ayyahdiyana ajma'in siratahul mustaqim siratal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa innahu sami'ud du'a wa huwa ahlur raja wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin. Selesailah pembahasan al-maqalatul mufidah syarh hadis jami' fil aqidah. Hadis ya dalam masalah akidah yang berjumlah berapa poin? 22 poin ya. Dan ini ya kajian ini, risalah ini beliau sampaikan di Ma'had Al-Islami ya, di daerah Gambia ya, di negara Gambia yang beliau sampaikan tahun 1434 Hijriah. Ya, ini kajian muhadharah beliau sampaikan ya. Karena memang di antara apa yang beliau sampaikan kadang ada yang merekam kemudian dibukukan. Maka jadilah pembahasan yang panjang entah dari ya berapa bulan kemarin ya, selesai sampai sekarang. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk bisa membaca dan mempraktekannya dalam salat malam kita. Ya, karena kalau hanya sekedar belajar tanpa praktek kadang ya mudah lupa juga ya. Tapi semoga bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, tafadhal.